Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe dan juga memberikan komentar positif. Itu membuat kami menjadi lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima Amin. kasih, terima kasih, terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan pemain muda Indonesia, terutama yang melahirkan pemain-pemain yang bagus ya di Indonesia ini. Ya. Di antaranya adalah sejumlah SSB. Ya. Bro Ipung, Ya. ini SSB ini ada korelasinya nggak sih dengan pengembangan sekarang ini subur gitu ya, suburnya Ya. pemain muda di Indonesia? Ya. Kita memang sangat bersyukur ya bahwa SSB ini sejak katakanlah 20 tahun ke belakang itu pertumbuhannya secara signifikan meningkat pesat ya. Itu bukan saja di daerah-daerah atau di kota-kota besar, tapi sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok dari mulai Sabang sampai Merauke itu ada SSB yang pada gilirannya akhirnya juga menjadi penyumbang dari pemain-pemain muda yang kemudian bisa dilakukan pembinaan yang lebih katakanlah lebih terarah untuk menjadi cikal bakal punggawa tim nasional kita gitu loh, Bro. Ya sebetulnya kan SSB ini kalau katakanlah di kota-kota besar kita kan melihat banyak ya SSB yang mulai bagus, yang bagus-bagus. Kemudian juga ada SSB katakanlah itu adalah cabang dari klub-klub sepak bola yang mapan di Eropa. Misalkan ada klub sepak bola Arsenal. Kemudian kalau nggak salah juga ada juga SSB-nya Real Madrid. Kemudian Jackson F. Diago juga buat SSB di Bekasi, Brazilian School of Soccer gitu ya di Bekasi. Dan tapi itu kan adalah SSB yang memang katakanlah punya ini ya, kita melihat bahwa ada aspek-aspek bisnis di balik SSB itu lahir gitu ya. Nah, sebetulnya yang saya ingin sampaikan ini bahwa selain SSB ada juga sebetulnya daerah-daerah tertentu yang katakanlah menjadi pabriknya pemain-pemain nasional kita gitu loh. Kita bisa melihat ke Maluku Utara, di situ ada Tulehu. Tulehu itu bahkan sejak sejak tahun 2012 sudah dinobatkan oleh Kemenpora sebagai kampungnya sepak bola gitu loh. Karena dari Tulehu sendiri itu banyak sekali pemain-pemain yang akhirnya bisa secara profesional menjejakkan kaki di Liga Indonesia, bahkan menjadi penggawa timnas. Kita ingat ada Imran Nahumaruri, ada Musafri, ada Alvin Tua Salamoni, ada Firman Utina gitu loh. Jadi sebetulnya justru ini adalah embrio dari kemudian melihat bahwa ada kebutuhan untuk secara profesional bakat-bakat ini kemudian ditampung dalam sebuah SSB. Walaupun sebetulnya dulunya Kampung Tulehu itu tidak punya sasaran atau target untuk membuat sebuah SSB. Tapi melihat bahwa begitu banyaknya perkembangan bakat-bakat yang ada di Tulehu, makanya sekarang ini di Tulehu sendiri sudah ada 4 SSB yang yang eksis ada di sana gitu loh. Jadi itu hanya di katakanlah Tulehu kabupaten ya, satu kampung. Coba kita bayangkan, dari Aceh sampai ke Papua, banyak sekali SSB yang hadir ya, dan itu semua pasti punya kontribusi terhadap pembinaan tim nasional. Apalagi kalau kita secara jujur ya, memang kan PSSI sendiri juga masih belum punya katakanlah rancangan jangka panjang terhadap pembinaan usia dini ya. Jadi beruntung sekali ada SSB ini yang mulai melakukan pembinaan di usia 7 tahun, 8 tahun gitu loh. Yang semuanya sebetulnya ini belum bisa diakomodir oleh PSSI sendiri gitu loh. Jadi boleh dibilang SSB ini adalah mitra dari PSSI dalam pembinaan pemain-pemain muda gitu loh, Bro. Selain itu ya, sebenarnya
ada peran PSSI ke SSB nggak sih secara spesifik gitu, Bro? Kalau peran dalam hal pembinaan saya kurang tahu ya. Sepertinya sih belum ada ya. Tapi peran PSSI ada sebagai jembatan untuk SSB katakanlah bisa berkiprah di luar negeri. Misalkan karena PSSI sendiri kan boleh dibilang informasi mengenai turnamen-turnamen di luar negeri itu juga kan pasti turunnya ke PSSI duluan. Jadi bisa jadi ya bahwa ada katakanlah kan memang sudah ada nih semacam katakanlah kompetisi-kompetisi yang sifatnya bukan kompetisi yang reguler antar SSB yang berjalan gitu ya. Nah, itu kan juga melahirkan juara-juara ya di antar SSB gitu loh, antar kelompok umur gitu loh. Nah, juara-juara ini kemudian oleh PSSI diberikan kesempatan untuk bisa berlaga di turnamen di luar negeri. Misalkan di Danone di Italia ya gitu ya. Jadi itu yang hadir adalah SSB ASIOP gitu loh. Salah satunya ya yang saya tahu gitu loh. Tapi soal bagaimana PSSI kemudian punya peran terhadap pembinaan SSB, saya rasa sih saya kurang tahu ya. Mungkin belum kayaknya. Gitu loh. Kalau idealnya seperti apa, Bro, antara PSSI dengan SSB ini? Ya, ini sih saya punya ini ya, punya rancangan atau punya Mimpi ide-ide lah atau ya. punya mimpi ya. Punya mimpi. Sewaktu-waktu gitu ya, bahwa SSB ini kemudian secara manajerial itu juga di bawah koordinasi dari PSSI ya. Bukan koordinasi dalam bentuk apa ya, tapi dalam bentuk pembinaan katakanlah. Mulai pembinaan dari manajemen sampai pembinaan dari SDM. Misalkan PSSI kemudian mulai melihat bahwa kebutuhan dari SSB ini adalah misalkan kurikulum ya, kurikulum yang standar. Kurikulum yang standar yang harus bisa diterapkan di SSB sesuai dengan usia gitu loh. Jadi jenjang usia itu juga akan menentukan kurikulum yang diterapkan gitu loh. Jangan usia katakanlah 7 tahun tapi diberikan kurikulum yang udah usia 12 tahun itu kan artinya tidak ini ya. Artinya proper harus ya, ada jenjang gitu loh. Ada jenjang. Betul. Ya. Itu juga, satu ya. Terus, gimana, Bro? Itu satu, terus yang berikutnya kagok. Ya, yang berikutnya gini. Untuk bisa katakanlah ini bisa berjalan secara sistematis, secara terstruktur, tentu dibutuhkan SDM yang juga mengerti mengenai kurikulum dan bagaimana cara melatih atau membina pemain-pemain muda. Caranya misalkan PSSI mulai melakukan pembinaan atau katakanlah sertifikasi ya, akreditasi mengenai pelatih-pelatih di SSB. Jadi artinya pelatih-pelatih yang kemudian menjadi pelatih di SSB adalah bukan pelatih yang asal-asalan gitu loh. Gitu. Tapi pelatih yang memang punya basic sebagai pelatih yang ini ya, yang memang diakui gitu loh, Bro. Oke. Tapi gini ya, kalau saya ngelihat ke sekolah-sekolah ya, zaman di sekolah ada negeri maupun swasta itu kan ada kelas-kelasnya dulu ya, sekarang nggak tahu. Iya. Kalau dulu ada sekolah yang levelnya, aduh saya lupa level-levelnya. Jadi kalau di sekolah itu ada misalnya, ya karena fasilitasnya cuma gini, maka dia masuk kelas kategori apa. Nanti kalau dia ada fasilitasnya yang lebih banyak, dia akan masuk ke satu kategori yang lebih baik dan seterusnya. Jadi sekolah-sekolah itu ada pengkategoriannya. Mungkin ada baiknya nggak gitu ya, SSB juga dikategorikan. Misalnya kan bisa aja tidak semua SSB itu kan mampu untuk menjadi SSB yang memenuhi semua kriteria gitu, sehingga nanti ada klasifikasi seperti itu. Ya, kalau pengklasifikasian seperti itu bisa saja dilakukan ya. Asalkan itu adalah hasil dari katakanlah fit and proper yang dilakukan oleh PSSI gitu loh terhadap SSB yang ada. Jadi bukan dalam hal ini PSSI itu sebagai regulator maupun sebagai pembina dari berdirinya SSB gitu loh. Jangan sampai nanti
ada perbedaan katakanlah ini ya, pola pelatihan gitu loh. Karena tentu kalau pola pelatihan dari usia dini ini kan pola pelatihan yang masih sifatnya elementer ya. Jadi basic-basic bermain sepak bola itu harus terstandar gitu loh. Ya, ya. Tapi kan Jadi tentu tidak hanya basicnya kan, juga harus ada nilai tambahnya. Setiap betul, pemain, misalnya salah satu yang mungkin sering terlupakan adalah bahwa menjadi pesepak bola ini kan tidak hanya jago menendang ya, atau betul. tidak hanya menjago membawa bola gitu kan, tapi kan juga gaya hidupnya harus diperhatikan, Nah, seperti makan kan gitu. itu. Nah, Makanya penting ada sebuah institusi yang bisa menaungi gitu loh, yang bisa memberikan masukan terhadap hmm, SSB bahwa SSB bukan hanya tugasnya melatih membuat pemain itu bisa menendang, bisa berlari, bisa menyundul gitu loh. hmm. Tapi bagaimana mulai menanamkan sikap-sikap sportivitas, Itu bagaimana penting. menanamkan eh, tanggung jawab gitu loh. Hmm, Jadi hmm, biar ini juga tidak lagi nanti pada saat pemain ini dibutuhkan di level nasional, ini kemudian menjadi PR buat pelatih yang kemudian menjadi pelatih mereka gitu loh. Jadi ya, di contohlah tahapan kayak kemarin di Korea Selatan, kemudian ya STY harus bebenah dengan mental, kemudian ya dengan teknik, kadang-kadang teknik dasar seperti itu kan, fisik ya. fisik ya, benar-benar. Iya, betul. Jadi memang di situ butuhnya seperti itu gitu loh, Bro. Jadi Nah, agar pelatih-pelatih yang katakanlah bukan pelatih ya, pemain-pemain yang memang sudah terjaring untuk level-level katakanlah timnas di usia 19 sampai ke atas, itu adalah pemain-pemain yang sebetulnya udah jadi gitu loh. hmm, hmm, Udah jadi artinya dia punya keterampilan dasar, dia punya attitude, dia punya kedisiplinan gitu loh. Dia punya fisik yang juga bagus dan itu adalah bekal yang dia bawa dari SSB gitu loh. Ya, 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 Gitu, paham, Bro. paham, paham. Hmm. Ya kan SSB juga tadi saya pikir masalah fasilitas kan, ada SSB kaya yang bisa punya lapangan sendiri, tapi ada yang masih harus Betul, sewa gitu kan, untuk sportnya betul. apa, gymnya juga seperti itu. Oke, Iya, sebetulnya gini nih, saya juga ya, ingin menyambungkan antara SSB dengan training center ya. oh Kan oke, ya, iya, training center kita juga kan tentu training center yang berjenjang ya. Kita harapkan mhm, seperti itu ya. Artinya bukan pada saat training center ini dibutuhkan bukan cuma pada saat ada kompetisi, tapi ini adalah katakanlah ini tempat untuk membentuk pemain gitu loh. Jadi bisa mhm, saja katakanlah PSSI mulai melakukan penjaringan untuk pemain-pemain yang masuk training center mulai di usia katakanlah 12 atau 14 tahun. Jadi mhm, tugasnya dari SSB adalah menyiapkan pemain-pemain di bawah katakanlah di level usia 7 sampai dengan katakanlah di 12 untuk bisa masuk ke dalam jenjang yang lebih ini ya pembinaannya yang lebih ini lebih mapan mhm, adalah di PSSI. Jadi itu adalah sebuah roda yang berkesinambungan gitu loh, Bro. SSB mhm, sebagai penyedia, PSSI yang memoles gitu loh. ya, Memoles ya, dalam ya. pengertian sudah memberikan sesuatu yang lebih ini ya, lebih terarah gitu loh, Bro. Ya, ya, mantep itu kalau bisa seperti itu. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai sekolah sepak bola. Menurut sobat sendiri, seperti apa sih seharusnya SSB kaitannya dengan PSSI? Hubungan baiknya seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian Baik. dulu obrolan kita, video kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Bye, Bro Ipung, thank you Bro.